dari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Halo, puji Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan di gereja kita pada bulan Mei ini. Kita masih berbicara tentang mencari Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 ini, Tuhan masih berbicara kepada kita supaya kita mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang mencari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan kita itu sedang terhilang. Kitalah yang terhilang, manusia yang terhilang. Dan Tuhan mencari kita, dan Tuhan menemukan kita, mengampuni kita, bahkan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saudara,
Mencari Tuhan di sini adalah kita menyisihkan waktu kita ya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu Pak Agung menyampaikan, carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Dan beliau mengatakan ada masa-masanya Tuhan untuk tidak bisa ditemui. Saudara, memang benar. Ingatkah saudara ketika umat Tuhan, bangsa Israel, mereka diperbudak di Mesir, hidup mereka dipahitkan, mereka dikerjakan secara paksa oleh Firaun. Dan sekian lama, ya, sepertinya Tuhan tidak mendengarkan seruan umat Tuhan Israel. Barulah saudaraku, tiba saatnya, kitab Keluaran mengatakan Tuhan dari sorga mendengar teriakan umat Israel, lalu dia mengutus Musa. Saudara, COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini, itu juga bukan Tuhan sedang menghukum kita, tetapi kita percaya ada rencana Tuhan di balik ini semuanya. Ingatkah saudara dalam kitab Yohanes pasal 9, ketika Tuhan bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya, lalu murid-murid bertanya, "Rabi, dosa siapakah yang membuat orang ini buta? Apakah dosanya sendiri atau dosa kedua orang tuanya?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan karena dosa orang ini atau bukan karena dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dirinya." Kita percaya saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sudah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita percaya saudaraku, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Saudaraku, ketika kita belajar mengenai mencari Tuhan, karena selama ini saudara, dalam hidup kita, Tuhan kan memang menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan pasti membela kita. Bahkan Tuhan juga memberkati kita. Dia menyediakan hidangan di hadapan kita. Tetapi ada yang kurang dari diri kita. Ada satu hal yang membuat kita menjadi kurang dalam mencari Tuhan. Kurang dalam lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak secara kebetulan pada bulan Mei ini, ya kita diingatkan Tuhan kembali supaya kita menyisihkan waktu kita untuk mencari Tuhan. Yang pertama, saudara, orang yang mencari Tuhan itu dikatakan mengerti segala sesuatu.
Saya bacakan bagi kita dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal 28 ayatnya yang ke-5b. Amsal 28 ayat 5b dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ketika kita mengalami sesuatu masalah atau apapun yang sedang kita hadapi, terlebih lagi COVID-19 ini, ketika kita mulai belajar mencari Tuhan, maka kita akan menemukan jawabannya. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Bahkan Tuhan akan mengajari kita, sehingga kita tidak salah dalam menilai Tuhan. Mungkin sebagian orang berkata, kenapa Tuhan meninggalkan kita? Kenapa Tuhan mengizinkan COVID-19 ini? Dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan kalah dengan adanya COVID-19 ini. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita belajar mencari Tuhan, dengan jelas tadi firman Tuhan berkata, kita menjadi mengerti dengan segala sesuatu. Kita menjadi mengerti Tuhan tidak sedang menghukum kita, tetapi Tuhan akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bahkan Tuhan akan memulihkan ini semuanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, jadi kalau kita mau mencari Tuhan, maka kita akan mengerti ada maksud baiknya Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan dapat kita lakukan dengan membaca firman-Nya. Tuhan berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau kita mulai menerapkan satu sikap untuk mencari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, maka kita akan banyak menemukan jawaban melalui Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita. Cari Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yang ketiga, bagaimana kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 22 ayatnya yang keempat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Cara yang sederhana yang kita lakukan untuk mencari Tuhan adalah dengan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita hadir di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita. Karena di dalam menyembah Tuhan itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita masih bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah cara yang sederhana yang kita lakukan di dalam mencari Tuhan.
Jangan kita kurangi waktu kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita kurangi waktu kita untuk menyembah Tuhan. Karena ini adalah saat bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau mencari Tuhan, Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan dirinya untuk kita temukan. Tuhan akan memberikan dirinya untuk kita temukan. Dalam kitab Yeremia 29 dikatakan ayatnya yang ke-13, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan berjanji Dia akan memberikan dirinya untuk kita temukan. Saudaraku, kita ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Bapa bagi kita. Kita mencari wajah Tuhan, bukan mencari tangan Tuhan. Kita bukan hanya mencari berkat-berkat-Nya saja, tetapi kita juga harus mencari sumber pemberi berkat itu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mulai bertanya kepada Tuhan, kita mulai mencari Tuhan dalam firman, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan dirinya untuk kita temukan. Tuhan berjanji Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan jawaban atas segala pergumulan kita. Bahkan Dia akan mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita. Oleh karena itu, umat Tuhan, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, yang sederhana dan singkat ini, kita diajari oleh Tuhan, diingatkan Tuhan untuk mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Orang yang mau mencari Tuhan melalui firman-Nya, dan orang yang mau mencari Tuhan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan dirinya untuk kita temukan. Saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita mulai belajar kembali dan kita mau mempraktekkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Doa kita agar bangsa kita Indonesia ini dipulihkan Tuhan dari COVID-19 ini. Doa kita supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Bahkan Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang terinfeksi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Mari umat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita percaya, saudaraku, Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali, Engkau mengajari kami kembali, supaya kami Tuhan mencari Engkau ya Tuhan. Supaya kami lebih lagi memberikan satu sikap yang haus akan Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji, apabila kami mencari Engkau, maka kami akan menemukan Engkau. Engkau akan memberikan diri-Mu untuk kami temukan. Lewat firman-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, maka Engkau Tuhan akan hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami doakan Tuhan bangsa kami Indonesia, agar Engkau pulihkan Tuhan dari COVID-19 ini. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, mengalami Tuhan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau yang menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.